puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan saya. Selamat pagi, selamat datang dan kita selamat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sehat kita semua yang datang pada hari ini. Amin. Amin. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau ajak kita semua pada hari ini untuk merasakan kasih sayangnya Tuhan, amin. Karena kasih setia Tuhan, anugerahnya sungguh melimpah untuk setiap kita yang hadir beribadah pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini saya mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang sungguh luar biasa. Melimpahi kami dengan kasih-Mu, berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami memberikan yang terbaik, penyembahan kami, kerinduan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Raja segala Raja. Mari umat-umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau datang dengan penuh rasa ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik. Hati kami limpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari sekali lagi katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan Yesusku, oh Yesusku.
Setia menopang setiap kita. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapakku. Mari lebih lagi WOIPRJ. Ku mau selalu Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Katakan buat setiap kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku, syukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Di
sama-sama kita mau katakan amin. Halo, sekali lagi saya mau sapa semuanya yang baru hadir. Shalom. Haleluya, kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama kita mau nyatakan masuk gerbangnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Amin. Nyanyikan nyanyian baru. Mari bersuka cita. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah-Mu dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Saat kita angkat tangan kepada Tuhan, Dia hadir di tempat ini. Sekali lagi, melodi. Hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Yang keras melodi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermasmur. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Come on. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyangkat tangan-Mu dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Cuma gue lebih saja. Saat hati hadirat Allah. Amin. Saat kami menyembah, Tuhan hadir dalam. Amin. Sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sorakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, bekanglah Raja, come on, atas yang menghancurkan. Amin. Bersorak, kami bersorak. Engkau Tuhan percaya.
Lebih semangat lagi. Engkaulah Raja, amin. Dia Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Oh, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah lagi. Engkaulah Raja atas dunia. Yes Lord, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bertepuk tangan. Katakan Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Saya kita percaya ya disenangkan di atas puji-pujian kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama sekarang kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini itu karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kasih setia-Mu kami rasakan Tuhan. Tak putus-putusnya kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami nikmati dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, pengampunan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Seperti firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kamilah wanita Kristus yang menaruh harap padamu Tuhan. Kamilah umat pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan, jemaat WOI yang hadir pada saat ini Tuhan. Berkati keluarganya, kesehatannya, dan jadikan jemaat WOI wanita yang menjadi berkat dimanapun berada, menjadi penerobos dalam keluarga yang bangkit, dan jadi terang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami Pak Niko, diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya akan membawa banyak jiwa mengalami pertobatan di era Pentakosta ketiga, dan akan membawa api Pentakosta ketiga hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati
Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto, diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, bahkan profesinya sebagai seorang dokter spesialis. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu di jemaat CK7 akan membawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati generasi Yeremia, biarlah semakin hari generasi ini semakin kuat dan tangguh di dalam Engkau, bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang kuat di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat WOI yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita deklarasikan doa persembahan kita. Saya persilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Sebentar kami akan membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 25 Februari 2024, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang PhD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang profesional and couples 2 PM Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Menghadapi hidup dengan indah, gak usah ribet. Yang penting kita jaga hati, karena lewat hati timbul kewaspadaan. Kita harus jaga, dengan hati kita bisa menyenangkan Tuhan. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Kul atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini izinkan kami untuk dapat menyapa bila ada ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita yang hebat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama. Ada? Cukup angkat tangannya, ada? Wah, ada yang nunjuk-nunjuk. Halo Ibu, selamat datang di WOI PRJ. Wow, luar biasa. Ada banyak ya hari ini, puji nama Tuhan. Bila ibu-ibu yang terkasih belum memiliki komunitas yang tetap nih, join dong sama kita ya, supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama bersama para wanita yang hebat yang lain yang ada di tempat ini. Amin. Ini saatnya kita kembali, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin.
Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Kami pegang penuh teguh janji-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh percaya ketika kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberikan pertolongan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkaulah juru selamat kami yang hidup Yesus. Tiada yang lain yang seperti Tuhan. Setiap janjinya kepada kita yang ku pegang, apapun pergumulanmu, hanya janji-Mu. Mari percayakan, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau
Selamat siang wanita-wanita yang disayang sama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Saya mau menyapa Shalom. Shalom. Yes, apa kabar? Luar biasa. Boleh silakan duduk. Makasih tim WL. Sekali lagi pagi pertama-tama saya mau mengucapkan Kongsi Fatcoy bagi yang merayakan dan selamat hari kasih sayang buat kita semuanya. Colek dong kanan kirinya, I love you sis. Ada yang belum nih, I love you sis. Kita semuanya Happy Valentine's Day ya. Semuanya banyak nih yang pakai baju pink-pink semuanya. Oke, kita ada di sini untuk kita ngobrol pintar hari ini ya, ibu-ibu sekalian ya. Temanya adalah the power of love, kekuatan cinta. Pastinya dalam pernikahan, ibu rumah tangga ya. Nah, oleh karena itu sudah ada di tengah-tengah kita dua narasumber ya. Pastor Doni Tompunu dan juga Pastor Sandy Sujak. Beri aplaus dulu dan saya persilahkan untuk di sini. Saya nyalakan dulu. Ya boleh. Oke, sis semuanya. Kita akan ada bincang-bincang mengenai the power of love ya. Tetapi kita juga memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir sini untuk bertanya nanti. Ada ruang untuk ibu-ibu boleh bertanya ya, yang sesuai dengan kekuatan cinta itu sendiri. Benar ya? Kalau di luar itu nanti jadi nyeleneh ya Bu ya. Nah, juga untuk yang bertanya akan diberikan hadiah. Ya, pertanyaan oke ada hadiahnya. Dan hadiahnya itu bisa dipakai sehari-hari sama ibu-ibu. Ya, bukannya untuk disimpan, tapi dipakai. Benar ya sis Anita ya? Ya, Ibu Anita sudah menyediakannya. Oke, saya duduk ya sekarang ya. Oke, selamat pagi, selamat siang dong ya. Apa kabar hari ini? Luar Bapak, biasa. Luar biasa. Shalom ibu-ibu hebat semuanya. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita bincang-bincang ada baiknya untuk Pastor, nggak nyala ya Pastor? Cek, oke. Oke. Ada baiknya untuk Pastor Doni dan Pastor Sandy untuk memperkenalkan diri kepada kita semua karena mungkin ada sebagian yang dari kita belum mengenal dengan baik atau lebih dekat. Silakan. Oke, shalom ibu-ibu. Kira-kira yang kalau duduk nggak apa-apa kan ya? Emang lagi santai nih ya kita duduk ya. Nah saya Sandy Sujak, suami saya Doni Tompunu. Kita menikah berapa tahun sayang? Puji Tuhan 19 Februari kemarin tepat 25 tahun. Yes. Ini berarti kawin perak ya? Wah, luar Pernikahan biasa. perak ya, dan kami melayani jemaat Tuhan di Victory Church Indonesia yang ada di daerah Cirende, Lebak Bulus Bu. Ya, jadi melayani bersama-sama. Dikaruniai 3 orang putri, Vania, Putri Vanessa, semua ya. Valerie. Oke, Iya. oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong buat pastor-pastornya ya. Oke, pastor kita hari ini mau ngobrol pintarnya tuh sensitif, bukan sensitif, sensitif. Apa tuh sensitif? Bedanya apa tuh Bu San sama Sen? Nah, kalau sensitif kan kita suka kadang-kadang jadi merasa gitu kan. Kalau sensitif artinya kita santai, berisi dan efektif. Yeay, keren. Keren ya. Nah, sebelumnya saya juga mau menginformasikan, nah jemaat WUI yang hadir di sini nih, Pastor, ada beragam. Ada yang masih single, ada yang sudah berumah tangga, dan juga ada yang single parent. Nah pastinya biarlah ngobrol pintar ini dengan tema Power of Love itu juga bisa memberikan pesan, makna yang positif bagi teman-teman semua. Setuju? Setuju, biar bisa diaplikasikan di kehidupan mereka pribadi masing-masing. Oke, tidak berlama-lama kita mau mulai dulu deh ya. Oke. Nah, boleh tolong Pastor berdua ini memberikan kesaksian cinta Anda dari sisi Pastor dulu, Pastor Doni dan kemudian Pastor Sandy. Kisah perjalanan Kisah cinta, itu. ya, kisah Pertama cinta. kali ketemu gitu. Yes, Oke. gitu. Oh. Karena yang jatuh cinta saya duluan ya. Oh, gak ada yang salah ya. Jadi yang jatuh cinta duluan yang ngomong duluan ya. Baik. Jadi saya pertama kali lihat Doni itu waktu dia sedang bersaksi di pertemuan meeting para pendeta ya. Seluruh kota-kota yang waktu itu sedang ada konferensi di sebuah gereja. Saya waktu itu posisinya baru bertobat dari latar belakang hidup kelam, hidup gelap.
tiba-tiba lihat anak muda ngomong di depan orang banyak, yaitu pendeta-pendeta lagi ya. Jadi saya tuh ngintip sebenarnya depan pintu, ih siapa tuh cowok? Ya boleh juga nih dalam hati gitu ya. Cuman yang menyentuh saya tuh bukan cowok, maksudnya dia tuh hebat berdiri atau apa ya. Saya tuh ngeliat kok dia ngomongnya tuh bener-bener seorang pria yang takut Tuhan ya gitu. Dan saya tuh gak pernah ketemu pria tuh sosok yang seperti suami saya ini gitu ya. Karena kan mantan wanita dugem gitu ya kan. Terus bertobat ngeliat, ih ada ya cowok muda-muda dipakai Tuhan. Saya tuh awalnya kayak kompetisi gitu loh. Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai dia, saya juga mau Tuhan dipakai Tuhan gitu awal mulanya tuh. Sampai akhirnya saya waktu itu bener-bener kan banyak keterikatan dosa di masa lalu yang menurut saya tuh sulit sekali saya lepaskan. Dan waktu itu ada promo doa 10 hari puasa. Bener-bener 10 hari puasa kita ke Anyer, terus saya ke sana. Tiba-tiba satu waktu ya waktu itu di hari ke-7 ya kalau nggak salah ke-8 Doni itu worship leader. Ya kan soalnya pesertanya banyak ya saya nggak terlalu engeh. Tiba-tiba dia udah di depan aja main gitar terus nyanyi lagu. Saya ingat tuh lagunya Praise, Praise to the Lord. Nah saya sementara menyembah nih ya, ini kisah bener-bener nyata dalam hati tuh kayak ada, saya kebuka mata saya ngeliat kayak ada telunjuk menunjuk. Tiba-tiba di hati ngomong, kamu nanti akan menikah sama dia. Ih, saya pikir apaan nih gitu ya. Ya udah, terus akhirnya saya waktu ikut doa puasa kami tidak berkenalan, sama sekali tidak berkenalan. Ya udah forget it. Saya pikir ini suara apaan sih? Cuman pada waktu saya habis dengar suara itu, saya pernah satu kali ketemu dia di gereja itu di perpustakaan. Benar-benar saya tuh kaget ya ada laki yang cueknya coolnya itu sekul dia. Saya tuh nggak dilirik sedikit pun. Ya. Karena background saya itu selalu dilirik kan gitu, paling enggak orang gitu kayak gitu kan, kalau cewek-cewek ngerti lah ya ibu-ibu ya. Pasti dong ada yang lirik-lirik kita ya, kalaupun gimana gitu. Nah ini boro-boro, padahal tuh ruangannya cuman kecil nggak gede, lirik aja enggak gitu. Oh saya pikir nih udah deh cowok cuek banget deh udah forget it. Saya ikut doa puasa lagi, ketemu lagi. Ya kan, tapi di situ cuman akhirnya kita berkenalan ya Doni, saya ini udah setahun gak ketemu lagi. Nah baru di tahun ketiga itulah di momen dimana kita ternyata tuh diutus oleh pemimpin di gereja itu untuk bantu sebuah gereja. Karena kita dalam rangka kegerakan anak muda, Doni dan saya diutus ke gereja itu untuk bantu kegerakan anak muda di situ. Tiba-tiba ya itulah dari situ berlanjut. Ya. Oke, jadi tepuk tangan dulu ya untuk Pastor Senina. Sekarang mungkin ya? dari sisi Pastor Dia Doni gak suka nih. sama saya, dia sukanya perempuan Hong Kong. Oke ya, Pak. Saya suka lihat isi saya ya, setiap hari saya lihatin tambah cantik. Asik. Jadi saya memang lahir dari keluarga hamba Tuhan ya. Sejak lahir saya sudah diserahkan kepada Tuhan karena ibu saya selalu bercerita. Waktu saya lahir itu muntah-muntah darah karena di pedalaman, dokter sudah angkat tangan lalu ibu saya buat nasar. Dan ibu saya menyerahkan kepada Tuhan dan saya sembuh secara mujizat. Sejak hari itu, mungkin sering sekali lah, saya nggak tahu berapa kali, ibu saya selalu cerita ya, Doni kamu kalau besar jadi pendeta ya, karena Pak Mami sudah nasar. Nah singkat cerita, saya lahir baru itu SMP kelas 2 Bapak Ibu. Awal mulanya karena saya sebagai seorang anak pendeta ngalami tekanan. Ya kenapa saya kok lahir sebagai anak pendeta? Kenapa saya waktu lahir tidak langsung mati, toh langsung masuk surga? Enak kan? Ya. Sebagai anak pendeta banyak tekanan. Nah disitulah saya pertama kali, hari ini saya tahu kalau itu suara Tuhan. Ya, tapi hari itu saya tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Karena ada suara di batin saya begini. Tuhan kenapa saya nggak mati aja waktu saya lahir. Tiba-tiba ada suara di batin saya berkata gini. Karena aku punya rencana dalam hidupmu. Nah itu yang saya pegang. Dan besok paginya untuk pertama kali saya sebagai seorang pribadi bukan sebagai anak pendeta. Saya masuk kamar saya kecil tapi bukan kamar kecil ya. Dan saya berlutut di situ, saya panggil dia Bapa. Dan saya ngalami lawatan. Nah sejak hari itu saya punya prinsip sis. Saya mau menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Ya namanya masa remaja sampai kayak kuliah. Suka sama wanita beberapa kali iya. Tapi saya selalu bertanya Tuhan ini jodoh daripadamu atau bukan gitu. Nah saya pertama kali lihat dia memang bukan tipe saya. Tipe saya itu artis Hong Kong. Namanya Vivian Chow.
Rambutnya Jauh panjang. banget ya. Yang putih-putih ya, Lurus, Pastor. ya itu tipe kalau saya. Ya, jadi memang bukannya Sandy itu jelek atau gimana, enggak, memang bukan tipe gitu. Jadi, tapi yang membuat saya jatuh cinta itu bukan penampilannya dulu ya. Tapi waktu itu kami pelayanan bareng-bareng, ya saya masih ingat namanya satu gereja sebut GSJA di Bekasi, GPPS di Bekasi, ya. Dia lagi nyetir, saya belum bisa nyetir. Pokoknya saya dulu culun Bapak Ibu, ya. Ya nanti ada cerita khusus lah soal itu. Nah, dia sambil nyetir, perkasa banget kan nih cewek nyetir kan. Nyetirnya mobil bak kebuka yang isi Bak material. ini mobil apa? Mobil material, mobil semen, akad pasir ya. Jadi dia nyetir, saya cuma di sebelah ngelihat dan dia cerita bagaimana dia merintis pelayanan ya. Jadi saya tuh jatuh cinta karena dia tuh cinta Tuhan, itu yang pertama. Dan tiba-tiba entah gimana saya nggak tahu ceritanya kok hati ini bergetar ya. Dan sejak hari itu selalu ada alasan untuk telepon dia tiap hari ya. Nah itulah awal mulanya. Jadi itu sis. kisah cinta dari Pastor Sandy dan Ya. Pastor Doni. Nah sebelum merit, jadi berapa lama kenal sebelum merit ini? Dari kenal sampai jadi Sampai merit, 1,5 iya. tahun. Dari dari kita kenalan sampai kita menikah itu 1,5 tahun ya kurang lebihnya. Jadi Nggak- memang nggak begitu lama ya? Iya, waktu jadian tuh udah langsung prepare memang ke pernikahan. Ya karena Iya. kami punya diajar dulu ya bahwa ini kami nggak pacaran. Kalau pacaran kan coba-coba. Iya. Ya, di dalam Tuhan kan semua terang, jelas. Ya jadi memang kami masuk pernikahan gitu. Jadi loh. itu yang memutuskan Ya, Pastor untuk mantep gitu loh. Kalau menikah. dari Tuhan kan mantep ya. Oke, terima kasih. Jadi yang memutuskan untuk menikah karena tadi ya udah mantep ini jodoh yang Nah, daripada Tuhan. Ada prosesnya tentu. Ada proses, oke. Ya. Jadi 3 bulan pertama itu Sandy suka ngomong sama saya begini. Untung di saya, buntung di kamu. Nah, Maksudnya beberapa saya kali. untung, dia buntung. Oh oke. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Culun kan, polos kan. Lalu ada salah satu kakak rohani kami namanya Bang Michelle, sudah almarhum. Dia tanya sama saya, Don, lu jadian ya sama Sandy? Oh iya bang, gitu ya. Kamu tahu nggak masa lalu Sandy? Tahu lah, gelap saya bilang. Tapi saya nggak nyangka segelap itu, oke. Sampai satu titik, satu hari kami nggak pernah ibaratnya bertemu itu eksklusif ya. Selalu rame-rame, karena kami masuk bimbingan pranikah. Kami sangat jaga itu, ya. Nah, lalu dia mulai terbuka di Pondok Indah Mall waktu itu. Di sebuah restoran dan dia akhirnya terbuka bahwa dia sudah pernah aborsi 2 kali. Nah, waktu dia cerita begitu, saya itu nggak masuk ya di otak saya ya. Saya Karena kayak nggak pernah pacaran kan ya ibu-ibu ya, jadinya kaget gitu. ya. Jadi dia udah nangis ya, kan Nah, orang kamu ngeliatin, mikirnya apa kalau ya. aborsi itu Ya. udah apa dia? Saya udah panik dulu karena semua orang kan ngeliatin kan. Oh, udah, it's okay, saya bilang nggak apa-apa gitu. Selalu saya bilang, saya terima lah, nggak ada masalah saya bilang, nggak ada masalah. Saya ngomong gitu dalam kondisi belum sadar. Iya ibu-ibu. Kapan sadarnya? Dalam perjalanan pulang ke rumah. Di dalam bis waktu itu, baru saya sadar. Kalau wanita sudah aborsi masih gadis atau enggak ya gitu ya. Saya tuh nggak bisa mikir, bener ibu-ibu terserah lah mau ketawa monggo. Ya. Jadi polos beneran ya Pastor Kerja ya? keting-ting tulen bu. Jadi, Wah. saya aborsi itu maksudnya apa gitu ya. Nah baru dalam perjalanan itu saya baru kayak sadar gitu loh. Jadi waduh langsung itu pertama kali dalam hidup saya tahu sakitnya di mana. Bukan sakit aja tapi sakit banget. Benar-benar di sini sakitnya. Saya nggak tahu gimana itu pertama kali dalam hidup saya merasa yang namanya sakit hati itu. Itu udah berapa tahun setelah Bapak mengetahui itu sakit hatinya? 3 bulan itu kan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan masa pranikah kan perkenalan. 1,5 tahun. Ya. Dari jadian itu ada kenalan. Saya kurang lebihnya lupa lah ya. Tapi Ya. intinya 3 bulan kami jadian. Dia terbuka. Oke. Lalu disitulah ya seakan-akan iblis itu kan kasih imajinasi ya. Ya katanya jodoh dari Tuhan.
Ya, kok dapat yang bekas kan gitu kan. Ya, itu pikiran yang iblis taruh kan. Lalu saya melihat dia dalam imajinasi saya ditiduri banyak pria, itu sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Dan secara pribadi disitulah ya kami ngalami proses dalam hubungan kami kurang lebih 6 bulan. Jadi, nah tapi saya sadar itu proses ya, bersyukur ada bimbingan pranikah ya, ada mentor ya. Ada bimbingan. Nah sembuhnya itu ya, singkat cerita sembuhnya itu disitulah saya ngerti tentang kasih ya, bahwa memang sakit ya, tapi itu up and down lah ya ceritanya. Tapi saya sembuhnya itu 6 bulan kemudian ketika saya ikut satu konferensi, itu konferensi misi IGMN Integrated Global Mission Network. Saya kan leader anak mudanya. Saya lihat ada gambar lukisan waktu itu orang berdoa, judulnya hati yang remuk ya, dan orang lagi berdoa gitu. Waktu saya lihat lukisan itu, saya nggak tahu gimana cerita, somehow tiba-tiba rasa sakit itu diangkat. Kayak ada healing gitu, terangkat, dan saya tahu saya sudah sembuh. Nah, taunya dari mana? Ya rasa sakitnya nggak sakit lagi gitu. Jadi saya ngerti di situ kalau Bapak Ibu-ibu sudah sembuh, kita nggak bisa lupa peristiwanya. Kita ingat peristiwanya, tapi tidak lagi ada rasa sakit. Nah, jadi kalau saya cerita begini, kami ini udah sembuh. Saya pernah jatuh dari Metro Mini, ada jahitan di sini. Saya ingat peristiwanya, tapi tidak ada lagi rasa sakit. Nah, karena selama 6 bulan itu saya dan istri Sandy kami belajar mengampuni sebagai sebuah keputusan. Jadi bukan perasaan, sakit ampuni gitu kan. Nah, disitulah ada pembicaraan dialog juga ya. Tuhan ngomong gini, kamu pikir kamu siapa? Aku Tuhan Allahmu, Bapamu terima Sandy, kamu gak terima Sandy, kamu pikir kamu siapa? Disitulah saya tahu saya sombong gitu. Dan waktu saya merendahkan hati saya, Tuhan sembuhkan hati saya. Langsung setelah sembuh, malam itu saya telepon dia. Aku udah siap untuk menikah. Dia ngomong gini, iya dia ngomong gini waktu itu di Kinasi ya. Dia ngomong gini, Allah nanti sakit lagi. Saya bilang, saya udah sembuh kok. Saya tahu saya sudah sembuh. Jadi kami masuk pernikahan tidak membawa luka. Tapi hatinya sudah sembuh. Oke, thank you. Luar biasa ya. Nah, jadi apa yang membuat Anda berdua itu ngerasa klik atau chemistry-nya masuk? Jadi kan tadi kan udah dibilang apakah ini jodoh dari Tuhan? Ternyata kalau Pastor Sandy tadi mengatakan, iya nih seperti kayak ada jari Kalau telunjuk. saya audible ya. Audible. Jadi pada saat itu kan kita kan manusia itu kan berhak memilih. Dan sebenarnya pilihan itu bukan hanya Doni saja. Ya tentunya saya kalau sebagai wanita dengan latar belakang kehidupan yang selalu menjalani hidup dengan kemewahan, kesenangan. Saya punya cita-cita saya menjadi wanita karir dan jadi nyonya. Yang sudah tersedia karena kan background saya kan dicukupin dan berlebihan dari papa saya kan. Nah jadi waktu saya punya rencana untuk memikirkan menikah, saya udah tanya sama Tuhan, saya ini udah capek ya kalau bicara soal laki-laki, aduh angkat tangan deh. Puluhan gitu loh dari 5 SD gitu ya, sampai saya tuh kenal Doni itu udah puluhan. Saya gagal sama laki-laki itu puluhan gitu lah, entah yang cuman isi kamisi goang atau yang membangun hubungan. Jadi saya tuh udah capek. Dan Tuhan, saya tuh udah mengalami Tuhan, saya tuh udah merasa saya komplit, saya utuh karena Tuhan. Jadi ibaratnya gini nih, saya ngomong sama Tuhan, kalau memang menurut Tuhan, yang membuat saya bahagia itu tidak menikah, saya ready. Yang penting saya sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Gitu aja, jadi saya tuh waktu itu sama Tuhan juga dari awal tuh udah deal. Gitu tiba-tiba waktu saya deal menyerahkan rencana masa depan saya sama Tuhan, Tuhan ngomong, kamu akan menikah, aku sudah siapkan jodohnya. Ya gak lama itulah ketemu di 2 puasa, kamu akan menikah sama dia. Oh, jadi memang secara di hati itu kayak ada lubang kecil yang udah diisi, ini loh jodoh kamu. Jadi walaupun ada pilihan-pilihan yang lain yang secara kalau mungkin saya menikah sama dia saya lebih kaya, saya lebih berkecukupan, berkelimpahan. Saya ingat mentor saya ngomong begini, Sandy endingnya gini ya, kamu tanya sama Tuhan nih, dari beberapa pilihan yang sudah menurut kamu kriterianya itu udah dalam Tuhan, kamu tanya endingnya dengan siapa Tuhan aku paling bahagia. Selain saya sudah dapat waktu itu pernyataan pribadi kamu akan menikah sama dia, tapi Tuhan sekali lagi saya tanya. Dengan siapa saya paling bahagia? Karena Tuhan yang paling tahu nih, karena semuanya udah kriteria anak Tuhan. Lalu saya tutup mata, selalu yang saya lihat saya menikah sama Doni, saya masuk ke gedung yang panjang dan saya waktu itu belum pernah ke gerejanya Doni. Jadi waktu saya ke gerejanya Doni,
ya, yang dimana papi maminya kan perintis gereja. Ini yang ada di mimpi saya, maksudnya yang ada di penglihatan saya kalau saya doa, saya ngeliat tuh masuk gedung persis banget sama itu gitu. Udah nggak ada ini. Padahal waktu itu kalau secara keuangan tidak ada jaminan, Doni tidak ada gaji tetap. Ya secara masa depan ya saya udah tuh di otak saya tuh udah siap di pikiran saya. Saya siap di kontrakan rumah petak yang namanya hidup tuh berjuang naik turun bis. Saya kan background naik turun mobil. Ya kenyataannya saya lewatin di awal gitu ya. Cuman momennya itu yang membuat saya klop tuh ya itu. Saya tahu saya menikah dan Tuhan udah kasih jodoh. Dan waktu Tuhan ngomong dia saya langsung mantep. Baik, jadi dari Pastor Sandy berasa udah dapat klik, signal. udah klik Nah gitu. kalau dari Pastor Doni sudah dapat signal juga? Iya, entah Oh, oke, gimana entah gitu gimana. ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan saya tuh nggak, ya suka sama seorang perempuan wanita tapi nggak pernah ada rasa Gemetar. mantep. Mantapnya itu. Nah waktu ya, saya percaya gini ibu-ibu ya. Tuhan tidak pernah memberi kita kan keraguan ya. Iya. Karena dia terang gitu. Dan kalau kita hidup dalam terang, itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Ya, itu kesaksian roh ya, kesaksian di batin itu saya tahu gitu. Seperti ketika Adam melihat Hawa, ini dia tulang dari tulangku. Itu langsung tak gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan sih. Ya berarti pastor di depan ini sudah bisa merasakan bahwa oh ini dia tulang dari buat saya dan Ya. pastor Sandy. Kan juga banyak nih di sini ibu-ibu atau nanti yang calon-calon yang ibu dan yang akan menikah. Belum tentu juga bisa merasakan atau mendapatkan signal yang Ya. seperti pastor nih gitu kan. Nah ini yang harus mereka juga harus belajar lagi ya untuk lebih mendekatkan begitu ya pastor. Fokusnya bukan jodoh, saya nggak Yes. pernah fokus cari jodoh, fokus saya kan mengasihi Tuhan gitu loh. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi jangan ada berhala di hati kita gitu loh. Iya, Sandy pun juga fokusnya nggak nyari jodoh. Iya, waktu dia proses 6 bulan pun saya walaupun tahu Tuhan mau kasih dia ke saya, tapi saya kembali lagi menyerahkan. Kalau dia nggak bisa terima masa lalu saya, ya putus pun maksudnya nggak jadi lanjut pun is okay. Saya tuh nggak menjadikan dia tuh segala-galanya gitu kayak udah bucin gitu ya, kayak oh enggak gitu. Saya benar-benar fokusnya juga ke Tuhan sekalipun saya sudah berjalan bersama dia pun. Jadi bisa enggak, hanya keputusan Tuhan. Jadi saya juga udah rilis gitu Bu. Jadi pesan yang didapat, yang saya dapat sekarang ini, jangan mencari jodoh. Tapi kita benar-benar mau fokus mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan nanti membuka jalan, benar? Iya, karena jodoh itu gini, itu bukan ide manusia, itu ide Tuhan. Tuhan. Adam tuh nggak pernah kepikiran nikah loh, itu nggak ada di pikiran Adam. Karena pernikahan itu 100% idenya Tuhan. Adam tuh tidur malah. Yes. Saya sih udah menikah nih bagi teman-teman yang belum menikah maksudnya. Iya, Dapat betul. pesannya bahwa jangan mencari jodoh mati-matian terus nanti salah pilih, benar ya Pastor? Bukan jangan, lebih saya kata gini, fokusnya. Fokus, sorry ya. Jadi jangan sampai nanti jodoh jadi berhala kan. Yes. Nah kalau berhala tuh gini ibu-ibu, kita memakai Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita mau, itu berhala. Contoh misalnya, ini contoh teman saya kan dari Buddha ya, Iya. jadi Kristen. Dia lihat motor bagus nih, dalam nama Tuhan Yesus, gua Dia puasa doakan. 3 hari, ini motor milik gua, itu penyembah berhala. Yes. Karena dia memakai Tuhan untuk mewujudkan apa yang dia mau. Tapi kalau penyembah yang benar, pusatnya bukan self-centered, God-centered. Tuhan pakai aku untuk mewujudkan apa yang engkau mau. Kalau memang ini untuk menggenapi rencanamu, ya jalan gitu. Jadi bukan memakai Tuhan mewujudkan apa yang kita mau. Doanya gini kan, cuma berhala, Tuhan kalau dia bukan jodohku, dalam nama Yesus jadikan dia jodohku. Nah itu penyembah berhala Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya. Kuncinya apa untuk membuat pernikahan ini bisa menjadi harmonis dan romantis? Ya, jadi ini yang saya belajar. Ya kita jodoh dari Tuhan. Ya, tapi ini kebenarannya. Jodoh nggak jodoh tetap konflik. Oke ibu-ibu. Ya, jodoh nggak jodoh tetap konflik. Jadi jangan berpikir gini, begitu konflik nggak jodoh nih. Kami aja yang dijodohkan Tuhan tetap konflik. Buktinya apa? Tahun kelima dia hampir ninggalin saya. Kenapa? Ya namanya juga kita kan belajar dari kesalahan, bahkan kita nggak pernah belajar sampai kita buat salah. Saya dulu ini kasar ibu-ibu, kan suami-suami kasihilah istrimu gitu ya. Masalahnya ya kalau ditanya gini, saya belajar gini. Ini poin terpenting yang saya belajar dalam pernikahan 25 tahun. Kalau saya bertanya kepada banyak suami kan apakah
para suami mengasihi istrinya? Mereka semua menjawab, ya, karena istrinya di sampingnya. Kalau di luar istrinya gimana, Pastor? Ya, jadi masalahnya, saya katakan pada para suami ini ya, masalahnya adalah apakah istri Anda merasa dikasih oleh Anda. Jadi tahun kelima yang namanya gini Bapak Ibu, mengasihi sebagai sebuah keputusan dengan mengasihi sebagai sebuah perasaan itu big different. Ya, karena gini, the power of love, whose love gitu kan. Kan inilah kasih itu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Apa sih kasih itu? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jadi saya tuh sadar, saya nggak punya kasih Allah gitu. Yang saya punya itu dan Sandy punya adalah kasih yang selfish. Ya, sama seperti saya berkata, I love coklat. Kenapa saya suka coklat? Karena coklat itu memberikan rasa yang saya suka. That's why I love coklat. Kenapa saya berkata I love Sandy? Karena Sandy memancarkan sesuatu yang saya suka. Demikian pula dengan saya memancarkan apa yang Sandy suka. Lalu kami saling mencintai. Karena apa ya? Saling menyenangkan kan gitu. Nah, tapi dalam perjalanan pernikahan kami, ya ingat baik-baik, tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan itu hanya sempurna sebelum kita nikahi. Karena itu masa promosi. Begitu dinikahi masa promosinya habis. Welcome to the jungle. Iya, dulunya lovely bird jadinya angry bird setelah nikah. Bener ya Bapak Ibu-ibu. Nah kami kan melayani banyak pasangan yang mau berpisah kan. Ternyata cinta itu bisa berubah jadi benci dalam pernikahan. Bener. Nah kami pun kejadian gitu ya. Sandy berkata gini kan. Dia akhirnya terus terang. Aku tuh nggak ada lagi rasa sama kamu. Ya, dulu kalau kita pegangan tangan rasanya gimana? Ser. Coba sekarang pegangan tangan. Ada yang jujur gini, dingin pastor. Iya, saya dulu nggak pernah lupa dia ngomong gini. Kan saya pertama kali waktu itu mau nyebrang saya pegang tangan dia ya. Saya kaget kan, kok nyetrum? Tahu nggak dia bilang apa? Aku kan pembangkit listrik tenaga cinta. Tapi sekarang pegangan tangan biasa aja. Kenapa? Udah tutup. Ya, nah disitulah ya saya dan kami belajar. Sekali lagi kita belajar mengasihi sebagai sebuah keputusan. Nah, akhirnya yang paling penting gini. Saya belajar dari ini kebenaran yang Tuhan sikapkan dalam pernikahan kami 25 tahun. Kenapa kami tetap bisa mesra, hangat? Kenapa? Karena gini. Kami ini prinsip mengasihi ya, seperti Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikian aku mengasihi kamu. Jadi saya mengasihi Sandy bukan seperti apa yang Sandy lakukan, seperti Bapa mengasihi saya. Saya bisa merasakan kasih Bapa begitu besar kepada Sandy. Sandy pun bisa merasakan betapa besar kasih Bapa kepada saya. Jadi saya mengasihi Sandy bukan dengan kasih saya. Saya mengasihi Sandy bukan berdasarkan apa yang dia perbuat atau apa yang dia tidak perbuat. Apapun yang dia perbuat, saya akan tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena Bapa yang mengasihi saya dan Sandy. Jadi kasih Bapa. Jadi kalau ibu-ibu memang mesti ngalami dulu kasih Bapa gitu loh. Karena kita nggak punya kasih. Itu mesti dialami. Itu kami terobosannya 5 tahun itu. Mungkin Pastor Sandy mau menambahkan. Jadi waktu itu sebenarnya gini ya, saya itu terima all out ya. Dan pemicunya saya ingin meninggalkan dia, itu sebenarnya bukan hal besar. Ini bukan bicara soal perselingkuhan atau walaupun Doni kasar dan sebagainya. Saya tahulah bahwa nggak ada nobody perfect ya. Tapi pemicu awalnya kalau ibu-ibu mau tahu itu sebenarnya hal yang sederhana. Ya, kira-kira apa yang membuat saya akhirnya kehilangan cinta. Kaget deh pasti nanti kalau tahu. Ya, bukan karena duit, Sandy bukan punya karena impian terpendam yang saya nggak peka. Iya. Impiannya adalah? Jadi saya tuh dari sebelum nikah nih ya, saya kan udah dikasih vision tentang pernikahan. Saya tuh cuma pengen satu, ada mesbah doa. Setuju ya? Kalau pernikahan mau kokoh harus ada mesbah doa. Sementara kita udah dilatih, udah diajar, udah tahu kebenaran. Tiba-tiba teori tahu, waktu praktek kita nih punya gaya doa berbeda. Jadi kalau bangun subuh saya tuh langsung haleluya, langsung kayak perang gitu ya. Tapi kalau Doni haleluya,
Saya doa sama dia ngantuk, dia doa sama saya nggak bisa doa. Ini cuma perbedaan gaya doa pemicunya. Dan dia jujur sama saya, sayang kita kalau doa berdua sebentar aja, udah itu kita doa masing-masing ya. Karena aku tuh kalau sama kamu gak bisa doa, kata dia gitu. Menurut ibu-ibu wajar gak dia ngomong kayak begitu? Ya wajar. Ya wajar lah, dia kan dia punya rasa gitu ya. Kok kayaknya saya gak bisa kusuk lah bahasanya gitu, karena saya rame gitu. Berisik, gak bisa dengar suara Tuhan gitu. Ya tau lah ya, di sini yang mirip-mirip saya gaya doanya yang rame dari awal hingga amin tuh rame ya. Nah saya kan doa sama dia ngantuk. Ya tapi entah gimana, saya bilang oh iya oke, nobody no problem. Pokoknya miss no problem deh. Tiba-tiba tapi saya tahu ya di hati saya tuh ada kemarahan. Tapi saya nggak sadar gitu. Sebagai hamba Tuhan, ya gembala, pendeta, masa iya sih segitu aja loh rapuh gitu kan. Kayaknya kan saya juga nggak mau dong jaim nih. Saya pendem, no problem berjalan terus. Tapi di hati saya tuh saya ada ngomong, setelah saya lewatin ya, saya ada ngomong gini, oh gitu. Gue gak minta apa-apa, ini cara ngomong saya di batin, bukan di luar tetap sayang, oke, thank you. Tetap begitu, tapi di batin gini ngomongnya, ini ngomong batin ya. Oh lo gitu, gue gak minta apa-apa sama lo ya, gue gak minta intan, berlian, permata, diamond, rumah mewah ya. Gue cuma minta sama lo satu, doa sama-sama. Lo gak bisa doa sama gue, oke. Ntar lo lihat siapa aslinya gue. Beda ya, di luarnya ya sayang. Tapi di batin semarah itu loh. Dan semarah itu tuh saya diemin lama. Ya, lihat loh, lu belum tahu aslinya gue. Nah, di situ ego yang main. Udah mulai detik itu tuh udah ego, walaupun depannya manis. Cover tetap manis, hidup itu bisa dalam kepalsuan. Kami pernah menjalani pernikahan kami dengan kepalsuan, kemunafikan. Dari luar sayang-sayang, hati udah marahnya kayak gitu tuh. Dan itu berkembang biak. Oh lu belum tahu gue orang gak pernah takut. Ya, dan saya gitu. takut konflik. Saya tipe orang yang menghindari konflik. Jadi kalau dia mau curhat perasaan dia, kemarahan dia, saya bisa tinggalin dia tuh. Dan akhirnya mendem kan. Ya dan ya sesuatu yang dipendam ya hanya kayak bom waktu. Satu hari meledak gitu loh. Iya, jadi sejak itu saya sulit sekali tunduk gitu ya. Terus kalau dia khotbah saya suka nyat, alah teori doang lo ngomong, praktek nol. Gitu, kalau dia khotbah saya mungkin karena pemicunya ya itu pastinya. Saya ada kemarahan yang saya tidak ungkapkan. Dan kalau pun kita konflik itu sebenarnya bukan masalah yang itu yang kita bahas. Masalah keuangan lah, kita pengen punya bisnis lah. Jadi akarnya nggak terucapkan, tidak terungkap. Tetapi buah-buahnya doang, cuman kita nih kayak kurang duit ya untuk ngelola nih gimana, anak udah mau gede harus beli susu, harus beli ini. Yang dibahas tuh keuangannya aja. Sebenarnya problemnya bukan di keuangan. Dulu tuh kita juga hidupnya ya sama, nggak ada masalah. Cuman kemarahan saya itulah yang membuat saya akhirnya wah itu bisa bom meledak menuntut dia. Tapi itu tahun kelima ya Pastor ya. Iya. Tapi setelah itu sudah itu munculnya dari ya. sejak tahun pertama, kedua, ketiga itu udah lewatin mendem itu. Mungkin mendemnya itu 2-3 tahun kali ya. Nah kemudian setelah ada pecah mau hampir pisah gitu. Iya. Bagaimana Pastor menyatukan kembali? Ya kembali lagi hubungan saya dengan Tuhan kan. Ya. Ya. Jadi pastikan ketika konflik ya dengar suara Tuhan. Karena saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan ya. Kasih pertanyaan, Tuhan tuh kalau bicara kasih pertanyaan. Sekarang kamu maunya apa? Misalnya kan dia buat jahat, saya balas jahat. Akibatnya apa? Pisah. Lalu Tuhan tanya, apakah itu yang kamu mau? Kalau kamu pisah, anak-anak gimana? Masa depannya? Bahagia atau menderita? Jemaat gimana? Lalu Tuhan kasih gambar, apakah itu yang kamu mau? Kita akan menuai apa yang kita tabur loh. Jangan menabur apa yang kita tidak mau tuai. Nah itu kesadaran itu Tuhan bukakan. Sekarang kamu maunya apa? Tuhan aku mau pernikahanku pulih. Selesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Nah ternyata masalahnya kan di saya bukan di dia gitu loh. Nah saya harus belajar gitu loh. Apa yang kamu mau? Nah saya belajar situ untuk mengasihi Sandy. Ya saya ikut camp pria sejati waktu itu. Ya dan saya dipulihkan di situ. Saya bertobat ya. Jadi bukan menuntut pasangan dulu. Saya merendahkan hati. Ya, tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak bisa rendahkan. Tapi tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak bisa
tinggikan, rendahkan hati. Tuhan pulihkan hati saya dulu kan, menang di dalam baru menang di luar gitu loh. Nah lalu saya bertobat, saya katakan saya mau belajar untuk membuat istri saya merasa dicintai. Kan gini loh, lebih mudah membuat seorang wanita jatuh cinta sebelum menikah atau sesudah menikah? Sebelum. Bisa dikadalin kan? Ya. Tapi setelah menikah kan sudah saya ngelukain dia juga, saya harus berbatu. Di situ saya belajar. Kata kunci adalah belajar. Nah saya ingat tuh, saya ngomong sama dia, istri yang cakap siapakah yang mendapatinya? Ya. Saya ngomong sama dia, Doni Frankie Tompuno mendapati istri yang cakap. Saya ngomong, aku mendapatkan kamu istri yang cakap, aku bahagia menikah Tiap hari, denganmu. tumpang Enggak tangan. langsung gitu. Enggak, Ya, maksudnya iya, tumpang iya. tangan gitu Dia ngomongnya apa waktu itu? Ya, gombal. Iya, Oke. awalnya gombal, gombal. Gombal gitu kan. Nah, tapi ini kan proses kesadaran akan kebenarannya. Karena kekristenan sejati itu bukan di panggung Bapak Ibu. Kita bisa main sandiwara di sini. Kekristenan sejati itu di rumah. Yes, ya, Kita nggak bisa main sandiwara di rumah gitu loh. Aslinya saya tuh hamba Tuhan ya di rumah, bukan di mimbar gitu. Yes. Nah di situ saya sadar, ya kayak Roh Kudus sikapan. Sekarang kalau kamu ngomong sama istri kamu tuh jelek banget sih, langsung amin kan? Direnungkan siang dan malam. Tapi kalau saya katakan, aku tuh mencintai kamu, aku bahagia, kok dia bilang gombal gitu kan? Iya. Artinya apa? Dia nggak percaya kan? Hari itu saya langsung tatap mata dia, maafin aku ya, aku tuh serius loh, aku bersyukur menikah dengan kamu. I love you. Itu tiba-tiba dia kaget gitu ya, suami gue makan apa gitu ya. Karena kan dulu backgroundnya nggak romantis. Iya, ya kan? saya Cool Cina banget. Toto, saya cool, Oke. cool, kata pembantu saya cool ya. Cool maksudnya, ya. Jadi dia tuh, ya, mbak kami bilang cool gitu. Oke. Oke, semakin seru ya kayaknya ya, pembicaranya udah makin panas. Nah, kita jeda sebentar, Pastor. Nah, saya akan buka ruang kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini mau bertanya. Silakan boleh ditujukan kepada Pastor Sandy ataupun Pastor Doni. Ya, Ibu. Boleh diberikan mic-nya kepada Ibu yang di depan. Silakan berdiri dulu, Ibu. Yes. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Halo, ya. Sorry saya ulang. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada Pastor Sandy ya. Saya mau tanya tentang bagaimana atau kejadian atau hal apa yang membuat turning point Pastor Sandy dari hal yang gelap kelam sehingga bisa menjadi the power of love of God ya, maksudnya begitu mencintai Tuhan itu nggak gampang, apalagi dengan latar belakang yang tadi kita dengar masih serem ya, saya sendiri merinding gitu ya. Tapi yang membuat saya terheran-heran ya, kok sampai berbalik 180 derajat, hal apa yang bisa menjadikan Pastor Sandy kembali kepada Tuhan. Ya, Thank you. terima kasih Bu Erlin ya, thank you. Jadi awalnya itu saya sudah frustasi sebenarnya dan benar-benar ingin bunuh diri dan saya sudah lakukan itu 3 kali. Ya saya tuh tahu dari kecil karena mami saya mendidik saya dalam jalan Tuhan sekalipun papa saya hidup dalam perselingkuhan ya. Tetapi mama saya tuh cinta Tuhan dari Muslim, benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya tahu dapat spirit tentang yang namanya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan tuh dari mama gitu ya. Saya lihat mama tuh benar-benar mencintai papa dengan tulus ya, tidak ada perselingkuhan dari sejak umur 27 tahun papa saya tinggalin mama saya sampai punya anak dengan wanita lain. Saya lihat bermacam-macam kejatuhan orang tua saya ya. Tapi mama saya tuh standing alone gitu loh dengan Tuhan. Jadi di dalam imajinasi saya sudah tahu gitu ya bahwa
semua kemelut dalam hubungan saya ini, dalam kehidupan saya itu hanya bisa saya nanti itu jalani kalau saya benar-benar mau datang sama Tuhan. Tapi saya tuh kayak ngerasa gimana ya, udah di titik saya tuh kan berdosa banget gitu ya. Beda kalau sama mama saya. Mama saya memang dari backgroundnya juga walaupun muslim, dia wanita suci, kudus, hidupnya lurus. Ya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Kalau saya nih kan udah di posisi yang dari 5 SD aja udah pelecehan, udah perkosaan, udah hidup dengan perzinahan, percabulan, yang masuk tuh yang najis-najis aja gitu ya. Jadi karena saya memandang ya diri saya itu udah manusia yang super duper banyak dosanya, jadi saya tuh tidak ada keberanian gitu loh. Tetapi pada waktu seiringnya waktu saya suka merasa di dalam mungkin kalau dikatakan imajinasi kali ya, saya suka seperti merasa ada seorang pria yang terus mengejar-ngejar saya di saat saya sedang berzina, bercabul, melakukan dosa pagi siang malam. Itu seperti pria itu seperti saya tuh ngerasa seperti orang itu nguber-nguber gitu loh. Dan saya tuh suka ngomong, kamu ngapain sih deket-deket saya, kamu pergi. Tapi pria itu sepertinya orang yang bener-bener udah gak bisa istilahnya berpaling ke lain hati cuman sama saya gitu. Dan di dalam hati saya suka merasa dikejar-kejar pria itu. Aku mencintai kamu. Siapa kamu? Saya tolak dia gitu, saya sering usir dia. Nah waktu saya ngalamin yang sudah 3 kali mau bunuh diri itu, saya menjerit, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus benar-benar Tuhan ubah hidup saya capek Tuhan. Saya mau mati gak mati-mati, udah pokoknya saya tuh udah mau mati gitu ya. Tiba-tiba waktu di tengah saya tuh setengah mabuk, saya ingatlah ada laki-laki itu. Sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu. Dan di situ saya lihat benar-benar ya Tuhan Yesus tuh disalib. Dan benar-benar saya tahulah Tuhan Yesus tuh mati buat semua orang ya. Karena saya kalau udah ngomongin kasih Bapa tuh lumer ya ibu-ibu. Saya bukan lumer karena masa lalu, tapi kalau udah ngomong cinta Tuhan itu tuh bener-bener tuh gak ada duanya gitu loh. Saya ngalamin, Sandy, bandingannya gini loh, sekalipun ya seisi dunia ini ya gak ada yang buat dosa. Yang buat dosa tuh cuman kamu doang. Aku tuh tetap datang loh ke dunia mati buat kamu. Ih spesial banget saya gitu. Nah waktu saya nanya di tengah saya bunuh diri itu, Tuhan kenapa saya mau mati gak mati-mati? Karena ya itu because I love you. Itu dalam dan nyambung dengan kisah seperti seorang pria yang nguber-nguber saya dalam keberdosaan saya. Oh ini tuh yang dimaksud cinta. Dan sulit dikatakan tapi saya bisa rasakan. Saya tuh wanita yang paling gak pernah mau menangis. Jadi di masa-masa dulu saya jatuh ya dalam semua kegalauan dan keberadaan saya dulu, saya pantang menangis. Saya harus jadi wanita Wonder Woman, pantang. Bahkan beberapa kali saya tuh mau dilawat Tuhan saya tahan gitu ya. Tapi hari itu saya tidak bisa tahan air mata, saya nangis. Saya seperti berpelukan yaitu dengan kekasih yang selama ini sudah menyatakan cintanya, keseriusannya tapi selalu saya usir. Dan hari itu di tengah kondisi saya mau bunuh diri dan saya luput dari ancaman maut itu, saya berjumpa dengan dia sebagai kekasih, saya berpelukan, saya deal, ya saya juga jawab gitu ya cinta dia, I love you too. Dan disitulah Tuhan ngomong, aku punya rencana atas hidupmu. Dan hari itu mulai hidup saya itu berbeda. Walaupun secara kondisi saya masih merokok, saya dulu kan perokok 4 bungkus, saya belum bisa langsung copot, belum bisa langsung putus. Saya belum bisa putus sama mantan saya yang udah hampir 5 tahun kami hidup sama Leven bersama. Saya belum bisa, tapi secara hati ya, tadi yang Pastor Doni bilang itu menang di dalam tuh benar. Secara imajinasi saya tuh udah ketemu si pria sejati ini nih. Dalam hati walaupun saya punya secara kekasih jasmani masih belum putus, tapi saya sudah mengalami perjumpaan dengan si pria sejati yang saya tahu cintanya yang benar itu dia bukan si ini. Ya jadi waktu Tuhan tanya apa yang kamu mau itu benar ditanyakan juga. Sampai suatu titik saya merasa tidak bisa putus dengan dia ya, karena dia nyawa saya. Ibaratnya saya tuh gak bisa hidup susah. Kalau saya putus sama dia, berarti kan putus fasilitas, saya gak bisa susah. Tapi akhirnya waktu di mobil, waktu saya jalan sama pria itu, seolah-olah Tuhan tanya, kalau kamu memang mau menikah sama dia, menikah aja. Kayak sudah diizinin gitu, diberi lampu hijau. Tapi justru ketika perkataan di batin itu ngomong begitu, kalau kamu mau menikah sama dia, menikah aja. Saya tuh justru jadi takut setakut-takutnya. Dan langsung saya tuh bisa sadar kayak ada yang dicopot gitu ya dari mata saya nih yang selama ini menutupi. Bukan dia jodoh yang saya mau. Saya aja belum menikah udah menderita. Saya bilang gitu apalagi menikah. Dan dia masih statusnya kan punya istri. Gitu kondisinya waktu itu saya cemooh-cemooh perempuan selingkuhan papa saya. 3 SMP, 2 SMA saya kenal pria 13 tahun lebih tua statusnya.
punya istri. Dan saya dibohongin, awalnya dia bilang single, udah bangun hubungan baru dia bilang saya punya istri. Ya udah kadung saya udah dinafkahi, udah semua, udah istilahnya udah jalan enak, ya udah gak bisa putus juga kan. Dan udah terikat. Tapi hari itu saya sadar, saya udah punya kekasih hati yang sejati loh, yang saya hadapi bukan di dunia nyata tapi di dunia yang lain. Tapi saya ngerasa itu lebih nyata dari dia, cintanya gitu loh. Ya udah. Saya sulit tapi saya akhirnya itulah langkah pertama, saya terbuka dulu. Ya ini kunci pertobatan, saya terbuka. Kejujuran adalah awal pemulihan, bukan hanya terbuka, harus jujur. Itu Roh Kudus tuntun saya ke papa mama. Akhirnya papa mama saya itu kan ceritanya dari total tuh 14 tahun baliklah ceritanya gitu ya. Itu kisahnya yang berbeda lagi ya. Pergumulan orang tua saya selesai, mereka balik. Saya bertobat setelah 6 tahun papa saya balik, butuh waktu 6 tahun. Nah di situ Roh Kudus tuntun kamu harus terbuka apa adanya kisah hidup kamu yang dulu kamu tutupi, yang kamu bohongi, kamu terbuka. Saya cerita semua sama papa saya, mama saya, 3 jam saya dilayani sampai di tengah saya masih keterikatan dosa seperti itu, tapi saya sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Bener-bener, langsung menggebu-gebu hati, langsung, Pak Mah besok temenin Sandy mau ambil keputusan untuk putus dengan dia. Ya udah, saya putus pun cuma ngomong saya lebih pilih Tuhan Yesus daripada kamu. Udah titik, nggak pakai A B C D E apa, saya pokoknya udah siap, saya pilih Tuhan Yesus, udah. Dan itu yang membawa saya ke titik sampai saya ada hari ini. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus juga. Udah terjawab ya Ibu ya, bahwa kuncinya ya pertobatan itu juga jujur Tuhan, dan ya, cinta jujur. Tuhan yang kepada kita Betul. sebagai manusia. Oke. Dan ada hadiah dari Ibu Anita. Silakan diterima hadiahnya Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya. Oke. Kita akan kembali lagi ke laptop ya gitu. Nah tadi kalau nggak salah saya udah dengar juga sih dari Pastor Doni bahwa Pastor nggak romantis ya. Jadi yang lebih romantis Pastor Sandy. Saya dari keluarga hangat, dia dari keluarga cool. Kalau dulu ulang tahun pun dia nggak saling ucapin selamat, orang tua anak, adik kakak. Ya biasa aja, kalau saya tengah malam tuh udah happy birthday gitu ya. Jadi hangat gitu. Jadi momen apa yang paling diingat, yang paling romantis untuk Anda berdua? Justru ya sekali lagi kata kuncinya itu kesadaran ya. Ya, apa yang kita tahu belum tentu mengubah hidup kita. Apa yang kita sadari itu yang mengubah hidup kita. Ibu-ibu boleh ikut seminar, tahu 5 langkah membangun keluarga yang harmonis. Tapi tahu aja kan gak cukup ya. Orang yang merokok juga tahu kok, rokok menyebabkan kanker, saja itu impotensi. Tapi kalau ditanya, kenapa terus ngerokok? Kan belum sadar. Nah saya tuh tiba pada kesadaran gini, saya menikah hanya 1 kali. Dan saya mau jadikan ini pernikahan yang terbaik, yang paling bahagia. Jadi saya memutuskan waktu itu di titik terendah hidup saya, ini makanya keputusan itu menghasilkan kekuatan. Ya, jangan tunggu kuat baru buat keputusan. Karena kita tidak pernah kuat sampai kita buat keputusan. Jadi saya buat keputusan, itulah yang membuat saya gini, saya memutuskan saya mau dikenal sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Dari situ saya belajar bangun kemesraan. Mulai memang geli sih. Ya, saya nggak panggil dia mama, nggak panggil nama, cintaku, sayangku. Awalnya geli banget, wah gitu ya. Tapi saya harus belajar. Nah, lalu dan kami akhirnya terbangunlah. Dan kenapa penting ya? Karena memang kami ingin anak-anak kami itu melihat kemesraan bukan di drama Korea, Hollywood atau Bollywood. Karena itu kan acting. Tapi the real kemesraan itu dalam orang tuanya kan. Nah jadi memang dari situ bangun. Memang gak langsung bisa ya. Jadi apa panggilan sayangnya kepada Cintaku, Pastor? sayangku. Oh sekarang cintaku, sayangku. Kalau Pastor Sandy ke Pastor sayang. sama juga? Oh, ya, sayang. sampai ada omnya, waktu itu kan kami sempat di Amerika hampir 1 bulan ya. Lalu ada om yang waktu itu mampir tinggal mungkin beberapa hari, bingung lihat kita berdua. Ya, lalu dia ini adiknya mama lah, ada keluarga mama. Ngomong sama mama, namanya mama kan Wanda. Wan, itu Doni lupa ya nama istrinya ya. Karena gak nyebut namanya Karena ya. gak pernah sebut nama. Cintaku sedang apa, sayangku gitu kan ya.
Ya pokoknya kita kalau lagi telepon, halo sayang, pasti endingnya tuh ke bawah sampai anak-anak. Iya. Ditutupnya sebelum tutup telepon tuh I love you gitu. Udah Sampai I love you sekarang. Sampai sekarang itu. Luar Anak-anak biasa juga ya. gitu. Iya. Kalau ke Oke. kita, iya mami I love you, baru Dan tutup. ya, dan memang kemesraan itu kan harus dibangun. Iya. Jangan ngomong gini kan, banyak bapak-bapak kan gini, tapi pastor saya orangnya tuh dingin, kaku, ya. Kalau marah nggak kaku. Ya harusnya kan yang diekspresikan kan kasih. Iya. Dan Itu juga masalah, kan, iya. dan juga kan hidup mati dikuasai lidah. Yes. Iya. Ketika kita ngomong I love you, ya itu proklamasi iman sama kayak ibu-ibu juga proklamasi iman Iya. kan. Ya kita Jadi ini menyatakan pembelajaran cinta. juga ya buat yang kita di sini udah mulai harus pulang dari sini. Kita harus bisa bilang I love you sama spouse kita ya. Amin. Dan iya, dan kami memang komitmen. Ini kayaknya banyak yang ketawa-ketawa nih. Iya. Saya jadi Nanti curiga. bapak-bapaknya kaget semua nggak apa-apa. Aku jadi curiga nih ada apa nih di sini ya. Nggak biasa menyebutkan I love you ya. Geli katanya Ada geli ya, Oh, iya, geli. emang. Tapi ini nggak apa-apa. Pembelajarannya ibu-ibu ya. Bahwa kita coba mulai mengatakan kita menyayangi pasangan kita ya. Oke, kita akan kembali lagi pertanyaannya Nana. Bagaimana dengan 3 putri ya tadi ya. Bagaimana pastor bisa membagi waktu dengan pekerjaan, dengan pelayanan dan dengan keluarga nih? Ya itu yang saya belajar ya. Saya kan dari kecil nggak pernah bertumbuh dengan figur bapak. Ya, satu hal yang saya dapat tuh waktu benar-benar mengenai the power of love adalah kalau manusia di dunia aja seperti Doni, suami saya mau terima saya, masa lalu saya dari sejak dia sembuh ya sampai hari ini dia tidak pernah ungkit-ungkit setitik pun. Dan ibu-ibu saya nggak bisa cerita detail. Ya dalam perjalanan kami 25 tahun pun saya ada melakukan kesalahan. Ya yang menurut saya itu sebenarnya bisa aja dia buat alasan untuk meninggalkan saya. Tapi itu pun dia tetap dengan keputusannya I love you. Itu di masa-masa saya mau tinggalin dia itu saya banyak buat kesalahan. Dan kalau saya tuh orangnya nekat ya. Kalau saya orangnya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut orang mau ngomong apa. I don't care. Jadi kalau saya udah hidup dengan ego, apapun saya berani tempuh. Ya itu jiwa sombongnya saya yang memang disitulah Tuhan tuh akhirnya ajar saya untuk menaklukkan daging ego kesombongan. Karena sebelum itu ditaklukkan ya pernikahan yang dibangun itu gak bisa sepihak. Ya di dalam diri saya pun ada pertobatan lagi dan pertobatan itu bukan hanya sekali ya ibu-ibu ya. Saya ini setiap hari loh bertobat secara mindset Roma 12 ayat 2 berubah dari paradigma. Tentang bagaimana sih isunya istri ibu tunduk itu seperti apa, tunduk itu aja buat saya tuh dari pengalaman awal sampai sekarang itu bedanya jauh banget gitu. Ya dan itu yang membuat saya akhirnya sadar bahwa ya benar-benar itu yang kami akan wariskan ke anak-anak kami. Bukan kepalsuan ya, bukan kalau dari luarnya cuman baik, anak-anak kan juga bisa nilai. Ya akhirnya ya kami putuskan. Karena apa? Ketika kami membangun pernikahan kami sedang membangun pernikahan ketiga putri kami gitu ya sampai ya anak-anak belajar banyak gitu ya dari kegagalan kami. Kami tidak orang tua yang sempurna, mereka pun melihat kami ada kegagalan. Kami pernah 11 tahun problem keuangan. Ya dan mereka tahu yang khususnya nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 lupa-lupa ingat lah mereka gak terlalu merasakan. Tetapi dari semua ketidaksempurnaan papa mamanya, papi maminya mereka pun belajar tentang yang namanya ketulusan cinta. Ya akhirnya ya anak-anak kami puji Tuhan sekarang dari memang sejak mereka bayi kami selalu doakan tubuh kamu kudus dan hanya boleh dipegang oleh pria yang akan menjadi suami kamu. Itu sudah dari bayi pendidikan seksual itu kami sampaikan mengenai tubuh itu suci kudus. Ya buahnya itu luar biasa ya putri kami 3-3 tahu diri dah dalam cara menempatkan porsi tubuhnya ya untuk dijaga. Dan mereka tahu kita tuh enaknya tuh ya kalau udah nabur dari awal ya. Masa mereka remaja tuh kan lagi banyak gejolak atau apa kalau orang-orang lain tuh ya. Apalagi khususnya anak pendeta tuh kan banyak yang bermasalah ya. Nah kami belajar waktu itu memang benar-benar tidak pernah ngomong, kamu tuh anak pendeta. Enggak pernah terucap dari mulut kami dari lahir sampai hari ini. Saya cuma ngomong, kamu anak berkat, anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan itu benar-benar buahnya sekarang kita nikmatin gitu loh. 3-3 putri kami tahu bahwa, Mi aku hanya mau membangun hubungan untuk pernikahan. Jadi konsepnya bukan pacaran-pacaran kayak anak muda gitu. Anak saya nomor 1 juga belum ada gitu. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar suka gitu ya. Tapi mereka sudah memiliki satu paradigma bahwa membangun hubungan itu harus ada tujuannya. Bukan hanya sekedar I love you, you love me gitu ya kayak anak muda sekarang. Tapi mereka sudah lebih tahu bahwa
pernikahan itu rencana Tuhan dan kita tidak main-main dari pranikahnya. Nah itu puji Tuhan sih, jadinya kita juga jadi contoh buat anak-anak kita gitu. Pastor Doni mau menambahkan? Ya, saya harus memang menyediakan waktu ya buat mamanya sendiri, buat nomor 1, 2 sendiri. Jadi anak-anak tuh spesial. Ya kembali lagi akhirnya keputusan ya. Dia selalu punya waktu untuk anak pertama, kadang nonton berdua anak pertama, ntar anak kedua dia temenin latihan dance, anak ketiga skating, dia pegang tangan. Dan saya saksikan kalau buat kayak gitu tuh lulu juga, enak banget ya anak-anak gua tiga-tiga ya, punya bapak kayak gini gitu kan. Mami dulu gak dapet, tapi ya Tuhan tuh luar biasa ya, anak-anak dapat dari papinya. Iya seperti itu. Ya, jadi ini juga buat kita pesan-pesan bahwa bapak-bapak yang sedang kerja di luar dan kita ibu-ibunya di sini, kita juga bisa memperhatikan anak-anak dengan memberkati mereka. Benar ya, Pastor ya. Jadi memang tidak gampang, tidak mudah untuk mendidik anak ya, tapi biar kita juga di sini menjadi panutan, pembelajaran memberikan makna yang berarti untuk ibu-ibu juga nanti bisa berhadapan dengan anaknya masing-masing ya. Oke, kita jeda sekali lagi, kita akan buka untuk kesempatan ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan berdiri dan diberikan mic-nya. Iya, ibu yang di belakang sana. Nanti kemudian ada ibu yang sini ya. Mungkin kalau salah ibu ini dulu ya. Nanti ibu yang ketiga ya akan ada. Terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu. Saya namanya Elisa. Saya ingin bertanya power of love ya. Itu kan kalau suami istri kata orang ya jangan 100% mencintai. Tetapi hanya Tuhan 100%. Ya, karena apa? Di dalam perjalanan kalau kita 100% mencintai dan suami atau pasangan kita melukai, ya itu sakit hatinya luar biasa ya. Apakah anggapan itu benar atau tidak nanti Bapak Ibu jawab. Kedua, sepertinya ya kita nih wanita di sini kita selalu dididik atau diajar mengenai WOI ini kan kita diajar ya. Tetapi kalau kaum bapak itu jarang deh. Jadi nextnya itu kaum bapak kayaknya mesti ditatar deh. Karena betul buat tepuk tangannya. Karena dalam kehidupan kaum bapak kurang berempati gitu loh sama kaum ibu. Ya, ibu sudah 24 jam dikatakan itu tidak ada waktu. Jadi mungkin lebih daripada 24 jam waktu yang diperlukan. Tetapi kalau bapak itu santai ya. Jadi bagaimana menyikapinya gitu loh. Dan yang ketiga karakter. Karakter Bu. Ya. Kalau katakan tadi di depan manis. Cakep, gak ada problem. Tapi di belakangnya problemnya banyak. Ya. Kita kalau kaum wanita, kalau pasangan kita mengatakan di depan orang mengatakan dengan hal-hal yang baik, yang manis, yang cakep, yang bisa kasih solusi ke orang lain, tetapi di dalam rumah itu wah beda sekali gitu loh ya. Jadi sepertinya kalau kaum wanita munafik katanya gitu loh ya, lu ngomong apa tapi di rumah lain. Karena di sini kaum ibu kan setiap hari yang ketemu. Kalau yang orang lain kan cuma sekilas wajah aja, sekilas aja gitu loh. Jadi bagaimana menyingkapi hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pastor. Yang pertama tadi mengenai tidak 100%, jangan 100% ya. Ya, kita mengasihi dasarnya apa? Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kapan Allah mengasihi kita? Waktu kita masih berdosa. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu kasih bukan 100% lagi itu. Itu kasih yang sempurna Bapak Ibu. Jadi
memang kita tidak mungkin bisa mengasihi pasangan kita. Ibu nggak mungkin bisa mengasihi suami, suami tidak bisa mengasihi ibu dengan 100% kalau tidak pernah mengalami kasih Bapa. Karena kita nggak bisa gitu loh. Nah, jadi memang kembali lagi fokusnya bukan menuntut untuk dikasihi, tapi ngalami dulu kasih. Karena saya tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang saya nggak punya. Saya tidak mungkin bisa memberikan kasih kalau saya tidak pernah punya kasih. Jadi saya harus terima dulu. Karena saya bukan sumber kasih. Tuhan itu, istri saya pun bisa mengasihi saya karena dia mengalami kasih Tuhan. Jadi memang kuncinya di situ ibu. Alami dulu kasih Tuhan. Seperti mama ya. Saya lihat mama kan ditinggal papa 14 tahun. Dan saya lihat kasih Tuhan. Bukan kasih manusia loh, kasih Tuhan. Kenapa mama bisa mengasihi papa, bahkan mengampuni papa. Waktu itu mama cerita sampai terguling-guling masuk tempat tidur saking sakitnya tuh. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara di batin dia. Kamu tahu nggak rasa sakit yang kamu rasakan itu apa anakku? Apa Tuhan kata mama? Itu dosa. Kamu baru nanggung dosa satu orang. Dosa suamimu. Aku menanggung dosa seisi dunia. Jadi rasa sakit yang kamu alami itu nggak sebanding dengan apa yang aku alami. Itu kayak mata mama kebuka tuh akan kasih Tuhan. Sejak hari itu kalau ditanya kok bisa sih mama mengasihi papa, bahkan terima papa waktu papa balik udah bangkrut. Ya mama ngomong gini, utang papa utang mama juga. Apa saya dibilang mama udah gila ya, itu dari mana? Itu bukan kasih manusia, itu kasih Allah. Nah jadi yang mempersatukan kita bukan kasih manusia, kasih Allah. Makanya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang. Kita nggak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Saya bisa menerima masalah Sandy bukan karena saya hebat. Karena saya ngalami itu betapa besar kasih Tuhan. Jadi itu dulu yang terpenting. Ya, alami dulu. Baru itu kuncinya terobosan dalam hidup kita ya. Tuhan berkati. Kemudian tadi ada pertanyaan. Masalah pria ya, coba dibicarakanlah dengan tim bapak-bapak ya. Tadi kan kerinduan ibu-ibu tentunya ya. Saya ya mau ngomong apa lagi ya. Ya memang pria mesti diajar karena gini. Masalah mengasihi itu bukan masalah istri, masalah suami. Makanya perintah mengasihi adalah dari suami ya. Suami. Hai suami-suami. Asilah. Masalah istri apa? Bukan mengasihi suami. Tunduk. Ya berdoalah buat suami-suami supaya hatinya rada lembut. Ya. Baik, pertanyaan ketiga. Yang ketiga soal karakter ya. Kalau saya pelajarin ya, karakter itu kan memang nggak instan ya. Kalau kita lahir baru, yang sempurna instan saat itu juga detik itu juga kan roh kita. Ya, kan manusia itu adalah definisinya makhluk roh yang memiliki jiwa diam dalam tubuh. Bicara karakter tuh bicara di area jiwa. Karena di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada perbuatan tuh di area jiwa. Nah orang-orang yang memiliki karakter tanda kutip toksik lah atau buruk lah kita katakan apapun, itu kan ada penyebabnya. Ya, tapi gimana prinsip kita yang sudah di dalam Tuhan? Ya sabarlah. Ya, untuk kan Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu juga bisa mengasihi orang lain. Itu kan bukan Tuhan nomor 1 kasih diri, nomor 2 kasih orang, nomor 3. Itu kan secara bersamaan terjadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya kan? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, itu beroperasi secara bersamaan gitu loh. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengasihi diri kita. Banyak orang membenci diri, bagaimana mau mengasihi orang lain atau pasangannya. Orang dia seorang istri, dia benci dengan dirinya, mungkin dengan bentuk wajahnya dia gak bisa berdamai. Dengan bentuk fisiknya, dengan pengalaman hidupnya dia gak bisa, ya gimana mau mengasihi suami. Jadi harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Iya, jadi kuncinya kalau soal karakter tuh di area jiwa, butuh proses ya, kita harus saling menerima. Di batasan tertentu ya kita memang gak ada pilihan ya selain saling menerima, saling mengasihi, itu perintah Tuhan. Bahkan sama musuh kita pun harus mengasihi. Karena berproses yang namanya karakter. Karena karakter itu respon. Katakan ya respon. Respon. Bukan reaksi loh. Ya, respon. Kalau reaksi itu spontan. Kalau respon itu hasil dari kebenaran. Sadar akan kebenaran. Respon waktu kita ditekan. Nah bukan masalah siapa benar, siapa salah. Melainkan apa?
respon. Ketika keadaan tidak baik, tetap berespon baik gitu loh. Nah, respon itu perlu dilatih. Yes, Nah, benar. ya jadi memang itu latihan. Ya. Nah, memang dari apa? Dari pengertian. Contoh misalnya, sabar itu karakter dong. Iya. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Gimana caranya sabar? Amsal berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Anda mau jadi pemenang dalam pernikahan keluargamu? Kuncinya apa ibu-ibu? Jadi istri yang Sabar. gimana caranya jadi istri yang sabar? Perlu suami yang menjengkelkan. Oh. Loh, gimana mau belajar sabar kalau Kalau tidak nggak ada orang yang Menjengkelkan. menjengkelkan? Jadi saya tuh ketika ada punya pengertian itu, saya bisa melihat kelemahan Sandy dengan pikiran yang baru. Sandy pun bisa melihat kelemahan saya dengan pikiran yang baru. Contoh, saya buka lemari baju nggak nutup lagi. Itu udah bikin dia tuh nyala tuh. Ya, justru latihan. Sabar. Kalau gitu kapan belajar sabarnya? Sampai satu titik, nah Tuhan bicara. Jadi kekristenan itu daily life. Iya, Bukan sandiwara di panggung gitu loh. Ya, tiba-tiba Tuhan ngomong gimana sayang, ayo kamu Ya, cerita. jadi saya kesel kan, saya tuh orangnya suka rapi, ditutup. Tapi kan kalau suami udah dirapin ngambil baju dari tengah bruk ambruk. Aduh, saya tuh dulu emosi banget tuh di area itu. Kayak baru keluar dari mana langsung taruh baju. Dari duduk. kuburan. Dari kuburan apalagi kalau habis dari pemakaman. Jangan coba-coba nyentuh tempat tidur. Kalau bisa copot baju jangan masuk kamar dulu. Kalau saya tuh karena jijian gitu ya pikiran tuh udah ya berlebihan juga sih kadang-kadang memang saya dari area ibu yang terlalu bersih-bersih gitu ya. Iya, iya. Nah akhirnya saya satu titik juga gemes. Masa saya mesti emosi mulu sih saat dia ngambil baju, saat dia buka tutup baju lemari. Masa saya mesti emosi? Saya pikir-pikir ini masalahnya di saya nih Tuhan, celikan mata hati saya gitu ya. Saya ingin damai gitu ya, saya nggak ingin dikuasai keadaan kan. Tiba-tiba waktu saya lagi berseru begitu, Roh Kudus tuh kasih pengertian gitu loh. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Lah suami kamu buat pelanggaran apa sih? Apakah itu pelanggaran berat kah? Itu kelemahan yang dia mungkin sampai seumur hidup suami saya nggak bisa berubah cara dia mengambil baju atau menutup pintu lemari baju. Masa saya mesti seumur hidup galau? Rugi-rugi di saya dong. Kasih menutupi pelanggaran, kasih. Akhirnya waktu dia buka pintu lemari nggak ditutup atau dia ngambil baju berantakan, sayang I love you. Buat saya sekarang berantakan aja deh, nggak apa-apa. Ya udah sekarang berantakan saya bisa berdamai. Contoh Gitu. nih, Iya. buat saya makanan itu nggak penting. Tapi buat istri makanan itu penting banget. Makan aja kok susah. Dan seringkali saya tuh kesel gitu loh. Ya kesel kan. Nah ya disitulah respon benar kan. Iya. Apa yang penting buat saya belum tentu penting buat Sandy. Jadi saya sekarang belajar mengikuti, menikmati gitu. Saya terima gitu. Jadi saya katakan gini. Daud berkata gini ya, bahwa aku tertindas apa? Itu baik bagiku. Dari situ tuh makanya firman Tuhan kasih pengertian membuat respon kita berubah. Bukan masalahnya berubah tapi responnya. Saya ngomong gini, ini baik buat saya supaya saya belajar sabar. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Jadi pernyataan dan ceritanya tadi Pastor ini menjawab pertanyaan saya berikutnya bahwa pasti ada konflik-konflik kecil yang timbul. Ya mungkin salah satu yang tadi itu ya Pastor ya. Ada yang satunya rapi, satunya agak leneh Tapi gitu. sekarang saya sekarang. rapi. Sekarang rapi. Lumayan rapi. Dan Karena tidak dituntut makanya Ya, jadi berubah. Saya bingung ya. Nah, itulah yang menyelesaikan ya. Jadi suami itu berubah bukan karena dituntut ibu-ibu. Kalau dituntut makin jadi. Saya satu titik, satu hari tiba gini. Kok istri gue nice banget ya. Dia bisa terima saya. Jadi orang tuh berubah waktu dikasih heal. Iya. Ya, bukan berarti apa ya, dia tetap senyum, sayang tutup dong pintunya. Ya kayak gitu dia ngomong dengan lembut ya, tanpa tuntutan. Atau dia tutup sendiri gitu. Dan benar-benar gini, hari ini 25 tahun kami menikah, bukan berarti gak ada masalah loh. Tetap ada konflik. Tetap ada masalah, tetap ada konflik, tapi konflik tidak lagi menguasai hati dan pikiran kami. Tapi kasih Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Nah masalahnya kan kita membiarkan masalah menguasai hati dan pikiran kita. Coba lihat kasih Tuhan. Ya balik lagi, jadi memang tidak, ya tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Memang di setiap rumah tangga itu pasti ada konflik dan ada perbedaan-perbedaan antara si suami dan si istri. Nah dari bincang-bincang ini biar kita juga belajar bahwa kasih yang menutup segalanya dan kita juga mau untuk berkorban. Benar ya Pastor ya, jadi kalau misalnya yang biasa nggak tutup lemari ya udahlah kita tutupin. Karena ada juga ya yang udah lama bertahun-tahun keselnya nggak hilang-hilang. Nah itu yang membawa jadi di bawah alam sadar jadinya dendam.
yang menimbulkan penyakit. Benar ya Pastor ya? Kayak kita punya teman, ini kisah nyata ya. Dia tuh bikin surprise sama istrinya. Jalan-jalan ke Eropa naik cruise, kapal cruise. Seneng nggak? Senang. Pulang cerai tuh. Oh. Kok bisa? Karena itu kesel-kesel itu. Sampailah tiba di Milan, turun dong. Ya ternyata kan handphonenya nggak ada nomor Milan kan. Iya. Pisahlah tuh suami istri. Akhirnya suaminya kesel. Istri gue di mana? Lihat hilang kemana? Istrinya cari-carian kan. Hampir terlambat. Itu kapal hampir berangkat. Mereka kesel, marah-marah. Kalau udah kesel nih, itu merembetnya kemana-mana kan. Iya. Pulang pisah tuh. Sangat disayangkan. Makanya kalau gini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Iya. Mudah sekali diserang dan dihancurkan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada pun ya, poinnya gini, coba kendalikan emosi kita. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Iya. Tapi kita bisa mengendalikan hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Yes, Jadi sesalah-salahnya saya, sesalah-salah saya ini, saya tuh gini, ya udah kendalikan aja kan. Iya. Nah, tenang aja dulu ya. Jadi itulah kami belajar ya untuk mengendalikan emosi. Jangan lekas marah gitu Iya, loh. iya. Ikut itu healing movement aja. Healing Itu Jadi bagian respon dari yang baik ya. problem Iya. untuk membantu Nah, kita menyelesaikan iya, iya. emosi. Tapi itu semuanya gini, menang di dalam, menang di luar, Luar, gitu. yes. Menang dulu di dalam hati dan pikiran kita. Di self talknya tuh menang dulu tuh. Ini baik buat saya, Iya. gitu. Bisa ibu-ibu menerima semuanya ini dengan baik? Ya? Oke, terjawab ya ibu pertanyaannya ya. Oke, saya undang satu lagi yang tadi mau bertanya ya. Shalom, Pastor Doni dan Pastor Sandy. Wow, ini luar biasa ya. Ini WOI luar biasa bikin talk show semacam ini sangat memberkati ya. Kalau saya lihat tadi tuh memang ini seperti mendengar lebih dari 10 khotbah loh. Itu setiap statementnya berisi banget ya. Saya harap teman-teman juga diberkati ya. Ya, saya punya pertanyaan ya. Yang tadi Pastor Sandy sempat bilang bahwa itu kan yang konflik itu yang triggernya adalah mesbah doa ya. Kan doanya kan kayak perang. Sementara Pak Doni kan haleluya, haleluya. Nah ini akhirnya waktu kalian berdua setelah 5 tahun kan ya itu kayak itu mau memutuskan apa sudah mulai pemulihan terjadi ya. Dan itu bagaimana saya pengen tahu mesbah doanya dari pihak Pastor Doni maupun Pastor Sandy. Iya. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pernikahan orang tua Pastor Sandy? Itu aja, terima kasih. Ya, jadi yang pertama tuh satu titik kami melihat untuk kita membangun hubungan kuncinya itu 3M. Ya, yang pertama itu mengenali. Ya, di situ kita harus belajar. Oh, ini toh pasangan saya. Doanya itu perang. Doanya itu teduh, ya. Dikenali dulu. Waktu itu kan kita langsung menolak kan, langsung sepertinya saya juga underestimate dan menyalahkan gitu ya dan tidak bersikap dewasa. Yang kedua, habis mengenali, menerima. Seringkali kalau kita udah tahu pasangan kita begitu, kita menuntut. Nah itu akhirnya jadi problem konflik yang berkepanjangan. Jadi saya udah tahu ya kita saling menerima. Sehingga kita pada waktu itu akhirnya bisa yang ketiga M-nya apa? Menyesuaikan. Akhirnya saya bisa doa dengan cara Doni, Doni bisa doa dengan cara saya. Luar biasa. Kita bisa menikmati gitu. Contoh misalnya, saya tuh suka nonton. Istri saya suka tidur waktu nonton. Ya. Ya akhirnya ya kita 3M itu kan, makanya pusatnya itu Kristus ya. Jadi waktu suami pusatnya ke Tuhan, istri pusatnya ke Tuhan, kita Tuhan yang menyatukan. Jadi ya akhirnya kami bisa adjustment lah. Ya makanya disitulah seni pernikahan. Seni membangun hubungan dalam Soal kehidupan makanan pernikahan. ya, soal makanan dulu ya. Saya tuh kesel banget dulu kan. Kalau dia nih kalau sudah suka makanan, waktu itu kami pelayanan di Melbourne. Ya pertama kali diundang kami ditemenin. Ada satu makanan lidah itu kesukaan dia, kata wow. Yang kedua kami diundang lagi, kami dilepas kan jalan sendiri. Udah lapar nih, dia bersikeras enggak makan sampai ketemu itu restoran lidah. Padahal tuh di gang loh. Ya jadi saya tuh kesel banget ya. Tapi di situ saya belajar menikmati. Inilah istri saya. Toh tidak sampai disalibkan betul. Nah, saya belajar menikmati. Akhirnya sekarang saya ya bisa mengerti gitu. Orang yang sabar besar
pengertiannya. Nah, jadi memang itulah seninya. Baik. Soal pernikahan mama? Pernikahan mama simpel aja ya. Dulu memang karena benar-benar penerimaan total mama terhadap apa yang papa sudah perbuat. Tadi pengampunan yang penuh mama berikan dan Tuhan pulihkan pernikahan. Kalau ibu-ibu ya, masuk aja IG-nya The Sujaks. Ya, itu mama. The Sujak Family itu kesaksian mama. Itu semua. mama ngomong semua tuh, ya, sama anaknya, sama semuanya ngomong. Nah, itu ada di situ detail-detailnya. Baik, terima kasih. Beli hadiah dulu untuk yang memberikan tadi pertanyaan. Terima kasih untuk ibu-ibu. Oke, karena waktunya juga sudah habis. Nah, kita mau minta dari Pastor Sandy maupun Pastor Doni untuk memberikan closing statement. Nilai-nilai apa ya untuk kita semua di sini untuk bisa menikmati the power of love ini. Ya, jadi kekristenan itu aslinya di rumah ibu-ibu. Bukan di panggung atau di mimbar, ya. Yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia itu pernikahan. Karena ketika Adam seorang diri, Tuhan hanya kasih amanat apa? Mengusahakan dan memelihara sebuah taman. Dan iblis tidak keberatan sama sekali. Namun ketika Hawa diciptakan, Hawa diberikan, dan Tuhan mempersatukan mereka dalam pemberkatan nikah yang kudus. Apa amanat agung? Beranak cuculah, berhubungan sekslah kamu. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi dan taklukkan bumi ini. Itu bicara tentang peperangan rohani Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama ya, makanya dengan gerakan LGBTQ sebenarnya dihancurkan adalah pernikahan itu sendiri. Karena itu adalah pusat pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini. Makanya yang terpenting yang harus dibangun baik dalam gereja lokal, baik dalam hidup kita adalah pernikahan kita. Saya bangun pernikahan. Saya sebagai kepala keluarga suami, ya kami pun membangun, saling membangun. Saya tuh tiap hari tatap mata dia loh. Ya tadi pagi pun ya saya cium dia. Ini kan iler, dia bilang enggak apa gitu kan. Itulah kekristenan. Lalu kami mendemonstrasikan. Tapi sekarang lagi keringetan, lagi apa dicium-cium kan lagi kecut, katanya enggak wangi, katanya gitu. Ya. Itulah kekristenan kan, ya. Jadi mari kita mau bangun. Memang suami mungkin ibu-ibu suaminya gimana, percayalah ya kasih Tuhan itu memulihkan. Anda harus buat keputusan. Saya mengasihi suami saya bukan karena suami saya baik. Saya mengasihi suami saya karena Tuhan itu baik. Dan kasih Tuhan itu yang mengubah pasangan kita. Ya dari saya kunci the power of love adalah benar-benar alami kasih Bapa di sorga. Jadi kita komplit dulu sama Bapa. Sebenarnya masalahnya bukan di suami kita. Kalau kita udah utuh sama Tuhan, jadi saya utuh dulu sama Tuhan. Jadi sekalipun Doni banyak kekurangan pun kita melewati badai, tetap keutuhan kita sama Tuhan itu yang mengikat hubungan kita. Nah kalau kita nggak utuh dulu sama Tuhan, nggak mengalami kasih Bapa, kita nggak bisa utuh sama suami kita. Jadi sekalipun istri mengalami suaminya selingkuh pun, tetap endingnya kan kita akan menikah dengan suami sejati kita. Ya kan pernikahan darah anak domba. Saya selalu bilang sama istri-istri yang suaminya selingkuh, no problem karena endingnya kekasih sejatimu tuh, pria sejatimu tuh kekasih yang menikahi kita di endingnya ya kan dia mempelai prianya kan. Memang kekasih jasmani bisa mengecewakan, tapi kalau kita utuh sama Tuhan, bisa tuh ibu-ibu tuh kuat bertahan dalam iman. Contohnya yang mama saya sendiri itu. Kenapa? Karena utuh sama Tuhan. Jadi pesan saya, alami kasih Tuhan yang utuh, yang bulat, yang sempurna itu, maka problem apapun dalam rumah tanggamu tidak akan memecah belah. Kau akan tetap kokoh dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Ya benar sepakat ya ibu-ibu, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Biar ibu ada kasih di dalam hidup kita, juga rumah tangga kita. Terima kasih untuk Pastor Sandy dan Pastor Doni untuk waktu bincang-bincang yang luar biasa ini. Biar ini boleh membawa makna bagi kita, membawa hasil yang positif. Saya Lisa Rahadian undur diri dan kami persilahkan untuk siapa yang Tirsa. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Ibu-ibu diberkati hari ini. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita.
Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah sampaikan isi hatimu Tuhan lewat hamba-hambamu yang luar biasa, Pastor Doni dan Pastor Sandy. Terima kasih Tuhan, Kau terus tambahkan pelayanan mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mengimpartasikan kasih dan kuasa-Mu. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Hamba juga mau berdoa untuk jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami semua yang mendengarnya. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat sudah diberikan kebebasan. Kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya berkata, amin.